Semuanya, jumpa lagi dengan Mr. Daniel di channelnya Decrease 20 gitu ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika dan deret aritmatika, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Oke, barisan dan deret geometri. Saya percaya buat kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Mister yang membedakan antara barisan aritmatika dan barisan geometri? Kalau aritmatika kemarin selisihnya itu atau bedanya itu dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kalau di deret geometri itu perbedaannya, misalkan saya punya 2, 4, 8, 16 dan seterusnya gitu ya. 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, kalau di sini yang membedakan adalah ini 2 ke 4 itu dikalikan 2, 4-nya dikalikan dengan 2, 8-nya juga dikalikan dengan 2. Sehingga masing-masing jeda antara 2 dan 4, 4 dan 8 itu adalah bentuknya perkalian. Nah, perkalian inilah yang dinamakan sebagai rasio. Jadi kalau dia sama seperti ini, pengalinya ini disebut sebagai rasio. Awalnya mana, Mister? Awalnya adalah ini. Ini adalah awalnya. Gini ya. Nah, kalau deret geometri berarti kalau kita tulis secara persamaan, kalau persamaannya awalnya adalah A, berarti yang kedua adalah A-nya ini dikalikan dengan A kalikan R. Kenapa? Karena jedanya ini harus kalikan R. Gitu ya. Berarti A dikalikan R, ini UN-nya ya. UN-nya sama dengan A dikalikan R, maka jadi AR. AR kemudian dikalikan lagi dengan R, maka akan menjadi AR pangkat 2. Dikalikan lagi R, maka jadinya adalah AR pangkat 3. Dikalikan lagi R, maka jadinya adalah AR pangkat 4. Sampai kapan? Sampai seterusnya, sehingga rumusnya UN-nya adalah A, R pangkat N-1. Ini adalah formula untuk UN-nya. Ini ya. Misalkan Mr. Daniel punya sebuah soal. Soalnya seperti ini. Suku berapakah 64/81 dari barisan 9, negatif 6, 4, dan seterusnya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup rumit ya, gitu ya. Yang diketahui deret barisan geometrinya adalah ini. Ya, ini barisan geometrinya. Nah, kita tahu awalnya adalah 9. Awalnya adalah 9. Ini adalah awal. Terus kemudian 9 ke negatif 6. Maka kalau kita cari tadi, AR itu kan berarti U2 ya. Ini U2. A-nya adalah U1. Berarti R itu kalau didapat dari U2 dibagi dengan U1. U2-nya berapa tadi? AR. Dibagian U1-nya adalah A. Oh, ternyata untuk mencari rasio itu kita bisa mendapatkan dari urutan yang berikutnya dibagi dengan urutan yang sebelumnya. Jadi berikutnya dibagi dengan sebelumnya. Berarti bisa juga U3 dibagi dengan U2. Apakah bisa Mister U-nya U5 dibagi dengan U2? Jawabannya adalah tidak bisa. Gitu ya. Jadi U-nya itu adalah urutan kedua bagi dengan urutan pertama. Harus selisihnya 1, dari 2 ke 1. Berarti kalau 3 dia 2. Kalau 4 dia 3. Begitu ya. Oke. Kita lihat. Berarti R-nya didapat dari negatif 6 dibagi dengan 9. Gitu ya. Negatif 6 dibagi dengan 9 berarti negatif berapa ini? 6 dibagi dikecilkan, disederhanakan 6 dibagi 9 berarti dibagi 3 ya, dua-duanya atas bagi 3, bawah bagi 3. Atas bagi 3 berarti 2, bawah bagi 3 berarti 3. Gitu ya, untuk R-nya. Nah, sekarang yang diketahui adalah nilai dari sukunya, yaitu 64/81. Kita coba cari dengan formulanya tadi UN
itu adalah A, R, N-1. Berarti UN-nya berapa? 64/81. A-nya kita tahu awalnya adalah 9. R-nya kita tahu min 2/3. N-nya yang kita tidak tahu, N-1. 64 dibagi 81, kita dapat sederhanakan atau tidak? Oke, tidak. Berarti kalau ini dipindahkan ke kiri, berarti jadinya adalah 64/81 dibagi dengan 9. Gitu ya. Di sininya negatif 2/3 dipangkatkan N-1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ya. Kita lanjut ya. Berarti kalau yang ini 64 bagi dengan 81 kali 9 itu kan artinya sama dengan 64 dibagi dengan 81 dikalikan 9. Sama dengan negatif 2/3 N-1. Gitu ya. 64 dibagi 81 kali 9, 81 itu 9 pangkat 2. 64 itu berarti 4 pangkat 3, karena 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 kalikan 4 yaitu 64. Gitu ya, berarti 4 pangkat 3 dibagi dengan di sininya 9 pangkat 3. Negatif 2/3 N-1. Gitu ya. Nah, ini 4 itu ternyata 4 bisa dipecah lagi, berarti 2 pangkat 2 kalikan 3 berarti 6 ya. Dibagi dengan, sampai sini ngerti? Oke, saya lanjutkan. 9 itu berarti 3 dipangkatkan 2 dikalikan 3 berarti 6 juga. Nah, modelnya kayak gini. Negatif 2/3 N-1. Berarti 2/3 ini pangkatnya sama nih, 2/3 ini pangkatnya 6. Di sini min 2/3 pangkatnya N-1. Tuh sama ya. Cuma bedanya yang di sini positif, di sininya negatif. Oke? Ya. Oke. Kalau kalian bertanya-tanya, kira-kira Mister, negatif 2/3 ini supaya bisa negatif 2/3, ingat kalau ini ya NB. Ingat, kalau seandainya negatif 2 dipangkatkan 2, maka jadinya adalah 4. Negatif 2 dipangkatkan 3, jadinya adalah, coba berapa? Negatif 8. Kenapa? Karena negatif 2 itu adalah negatif 2 kalikan negatif 2, negatif 2. Min 2 kali min 2, positif 4, positif 4 dikalikan min 2, maka jadinya adalah negatif 8. Ya, berarti kita, maksudnya gimana? Kalau dilihat pangkatnya genap, negatif 2 ini kalau dipangkatnya pangkatnya genap, maka dia hasilnya akan jadi positif. Gitu ya. Namun kalau dia negatif 2, pangkatnya ganjil, maka dia juga jadi negatif. Maka boleh dong, ini 2/3 ini saya jadikan negatif 2/3 pangkat 6. Kenapa? Karena hasilnya negatif 2/3 pangkat 6, pasti hasilnya juga positif. Gitu ya, pasti hasilnya juga positif. Coba deh, 2 pangkat genap 2, hasilnya juga pasti 4. Berarti negatif, karena hasilnya sama, berarti boleh yang di sininya dijadikan negatif. Gitu ya, berarti ini saya rubah jadi negatif. Syaratnya ininya harus genap. Ya, di sininya min 2/3 N-1. Tuh udah sama ya, coret. 6 sama dengan N-1. Berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 7. Selesai. Ya, contoh yang berikutnya gitu ya. Misalkan Mister punya sebuah deret, sebuah barisan contoh ya, sebuah barisan seperti ini, geometri ya. Sebuah barisan geometri. Contoh ya, contoh lagi. Misalkan 3, 6, 12 sampai 3072. Pertanyaannya adalah ada berapa suku gitu ya? Ada berapa suku bilangan tersebut? Gini ya. Oke, kita identifikasi pertama, caranya adalah awalnya berapa? Awalnya 3. 3 ya, awalnya 3. Ingat rasio didapat dari U2 dibagi dengan U1.
U2-nya 6 dibagi U1-nya 3, jawabannya adalah 2. Sedangkan kita tahu bahwa UN-nya barisan geometri, UN-nya adalah A, R, N-1. UN-nya tadi yang diinginkan adalah 3072. 3072. Yang ditanya itu 3072 ini adalah urutan keberapa gitu ya. Awalnya kita tinggal masukkan awalnya 3, R-nya adalah 2, N-1. Ingat, yang di sini bukan dikali terlebih dahulu. Jadi awas atau waspada untuk hal ini. Ini bukan 3 dikalikan 2, 6, terus dipangkatkan ini bukan. Jadi caranya adalah ini harus dibagi dulu. Berarti 3072 dibagi dengan 3, baru yang kanan 2 pangkat N-1. Gitu ya, 3072 kalau kita bagi dengan 3, maka jawabannya sekitar 3000 bagi 3, 1000 jelas, 72 bagi 3, 24. Oke, 1024, 2 pangkat N-1. Ya, baru kita cari 1024 itu pasti ada hubungannya dengan 2, maka 1024 itu 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N-1. 2-nya sama nih, dihilangkan. Berarti 10 sama dengan N-1, N-nya berapa? N-nya 11. Oke, gampang ya? Gampang banget ya. Oke, lanjut ya. Kalau udah 2 contoh udah cukup untuk kita coba mengerti. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang deret geometri. Ini ya. Saya tidak menjelaskan tentang dasarnya gitu ya, daripada nanti kalian bingung terus ya Mister hasilnya gimana, kenapa kok sama dengan ini dan sebagainya. Saya perjelas saja langsung. Jadi rumusnya adalah seperti ini untuk deret SN itu sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R ini dengan syarat R-nya kurang dari 1. Yang kedua, SN-nya itu A R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 dengan syaratnya R-nya lebih besar daripada 1. Loh Mister, apakah memungkinkan jika R-nya ini sama dengan 1? Coba kalau kita melihat sebuah barisan geometri, terus tahu-tahu kita R-nya 1, pengalinya 1. Maka jadinya misalkan A dikalikan dengan 1, maka jadinya A kembali. Dikalikan 1, maka jadi A kembali. Berarti ini bukan namanya barisan. Jadi ini tidak memenuhi tetot. Nah, rumusnya adalah 2 seperti ini. Itu gampangannya adalah ini syarat untuk R-nya kurang min 1, R-nya lebih besar daripada min 1. Ya, lanjut. Saya jelasin pakai contoh ya. Oke, saya pakai contoh yang di atas saja ya, deret yang di atas nih. Pakai barisan yang di atas. Yang di atas itu 3, 6, 12 sampai dengan 3072. Gini ya, 3072. Ditanyakan tentukan jumlah deret geometri tersebut. Gini ya, ini soalnya kayak gini. Yuk, kita jawab. Cara jawabnya gimana? Ingat, rumusnya adalah kita lihat dulu R-nya. R-nya tadi kalau kita cari di soal ini yang di bagian atas, R-nya adalah 2. Berarti kalau R-nya 2, dia kurang dari 1 atau lebih dari 1? Iya, lebih dari 1. Berarti yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Berarti SN-nya adalah A-nya berapa? A-nya 3. R-nya berapa? R-nya 2. Pangkatnya N. Ingat bahwa tadi 3072 itu adalah N ke-11. Gitu ya. 3072 itu adalah N ke-11. Maka kita masukkan 11 dikurangi dengan 1 dibagi dengan R-nya yaitu 2
dikurangi dengan 1. 3. 2 pangkat 11. 2 pangkat 11, 2 pangkat 10 nya itu adalah 1024. Kalau 2 pangkat 11 nya yaitu 2048. Gini ya, 2048 dikurangi dengan 1. Ingat, 1 ini bukan yang di bagian atas yang dikurangi 1, tapi hasil dari pangkatnya dikurangi dengan 1. Gitu ya, dikurangi dengan 1. Jadi jangan salah. Nanti kalau ngerjain jangan salah. 2 dikurangi 1 yaitu 1. Gitu ya. 3 dikalikan 2048 dikurangi 1 berarti berapa? 2047. Ya, 2047. 2047 dikalikan 3. 7 kalikan 3, 21, nyimpen 2. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14. Nyimpen 1 di sini ya. 3 kali 0, 0, 1. 3 kali 2, 6. Inilah jawabannya. Berarti SN-nya dari total ini, dari 11 data, itu adalah ini. Ini totalnya. Gitu ya. Oke? Oke. Oke, buat kita semua, yuk kita masuk di soal tantangan. Gitu ya. Soal tantangan. Oke, soal tantangan hari ini adalah seperti ini. Diketahui sebuah barisan geometri U1 ditambah dengan U6 itu sama dengan 244. Dan U3 dikalikan dengan U4 itu sama dengan 243. Hitunglah. Yang pertama, rasionya berapa ya? Dan yang kedua, kira-kira U7-nya berapa ya? Nah, ini pertanyaan buat kalian. Silahkan kirim jawaban kalian di daniel.kristanto@mscs.sch.id. Oke ya, kalian bisa kirim di sini. Jangan lupa, silahkan belajar dan tetap semangat. Silahkan like, share, dan subscribe ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.